Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya Doni De Kaiser. Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak akan mengenakan tarif balasan atau retaliasi tarif resiprokal Presiden Trump sebesar 32% untuk Indonesia. Sebaliknya, pemerintah Indonesia bersikap sama dengan mayoritas negara-negara ASEAN yang akan mengedepankan negosiasi dengan Amerika Serikat. Hari ini, pemerintah mengundang para pengusaha dan menggelar diskusi darurat membahas pemberlakuan tarif Amerika Serikat ini yang dikhawatirkan memicu banjir produk murah dari Tiongkok, India, dan Vietnam masuk ke dalam negeri. Kami ajak Anda untuk membahasnya. Sudah kami hadirkan melalui sambungan Zoom dua narasumber kita, yaitu analis kebijakan ekonomi dari Apindo, Ajib Hamdani, dan juga ekonom Indef, Andri Satrio Nugroho. Selamat malam Bapak-Bapak. Pak Ajib, selamat malam. Pak Andri, selamat malam. Selamat malam, Mas Andri. Selamat malam, Mas Andri. Siap. Terima kasih Pak Ajib, Pak Andri sudah bersama kami. Sebelum kita mulai diskusi, saya ajak Anda berdua dan juga pemirsa, mari kita simak dulu tayangan yang merupakan cuplikan pernyataan Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Saudara-saudara mendengar, ya kan, seluruh dunia digoncang oleh banyak masalah, perang di mana-mana. Ya, perseteruan antara negara-negara besar. Yang terakhir perang dagang kita juga kena, ya kan? Tapi kita tenang, kita punya kekuatan, tapi kita juga nanti akan berunding. Kita akan berunding dengan semua negara. Kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil. Kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah. Resiprokal. Jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita hormati. Ya. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita. Tidak perlu ada rasa kecewa, tidak perlu ada rasa khawatir. Kita percaya dengan kekuatan kita sendiri. Kalaupun ada tantangan, ya kita hadapi dengan gagah, dengan tegar. Mungkin ada berapa saat, tapi kita yakin bahwa kita akan bangkit dengan tingkat yang baik. Kita mulai diskusi, saya ke Pak Ajib dulu. Pak Ajib, tarif Trump ini musibah atau berkah bagi Indonesia, khususnya bagi perekonomian kita, Pak? Ya, ini memang kebijakan ultranasionalis dari seorang Donald Trump yang ingin melindungi ekonomi dalam negeri Amerikanya sebenarnya, Mas Doni. Jadi justru hal ini harus dicermati oleh pemerintah Indonesia, dan kita harus melakukan langkah antisipatif yang cepat, Mas Doni, agar bagaimana kebijakan dari Donald Trump, kebijakan dari Amerika tidak memberikan efek yang berkelanjutan terhadap kekuatan ekonomi domestik dalam negeri. Karena kalau kita lihat, Mas Doni, bahwa kebijakan dari Trump ini akan memberikan efek secara langsung maupun tidak langsung. Efek langsungnya adalah akan mempengaruhi neraca dagang antara Indonesia dengan Amerika. Yang notabene kalau kita mengacu pada data tahun 2024, Mas Doni, bahwa neraca dagang Indonesia itu surplus sebesar 16 miliar US dollar. Artinya ini sebenarnya cukup menjadi penopang signifikan untuk kita juga menjadi bagian penumbuh ekonomi di Indonesia. Tapi problemnya adalah kemudian ketika tarif perpajakan yang masuk ke Amerika itu dinaikkan, maka ini akan mempengaruhi volume perdagangan kita. Sehingga volume ekspor Indonesia ke Amerika, atau dalam hal ini adalah impornya Amerika, akan semakin berkurang. Kondisi konstruksi dagang seperti ini akan secara langsung mempengaruhi terhadap surplus neraca dagang. Padahal kita paham, Mas Doni, bahwa selisih antara ekspor-impor ini, dan termasuk salah satu pasar terbesar Amerika, adalah salah satu penopang dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang kita punya target konservatif di angka 5% sampai dengan akhir tahun ini. Tapi kalau kita kemudian melihat bagaimana kebijakan-kebijakan global itu akan memberikan pengaruh dan sentimen negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, maka itu yang kita sampaikan, Mas Doni, bahwa Indonesia harus melakukan langkah antisipatif yang cepat. Itu konteks pengaruh langsungnya. Pengaruh tidak langsungnya adalah akan mempengaruhi kondisi ekonomi makro di dalam negeri, Mas Doni. Kalau kita lihat pertama, imbas yang nanti akan paling cepat terpengaruh adalah tentunya dalam konteks moneter, di mana berbicara masalah stabilitas nilai tukar rupiah terhadap US dollar.
kalau kita lihat bagaimana nilai tukar rupiah kita terus mengalami kemerosotan, bahkan mencapai 16.700 lebih. Dan bahkan beberapa di pasar luar negeri itu sudah mencapai angka 17.000. Sebuah angka yang bersifat sangat psikologis, dan ini akan menjadi efek kurang positif terhadap ekonomi secara makro dan secara umum nanti, Mas Doni. Karena kalau kita lihat bahwa Indonesia itu hanya memperkirakan dan memproyeksikan nilai tukar rupiah kita tuh hanya di angka 16.000 sepanjang tahun 2025. Jadi bagaimana kalau bisa kita bayangkan ketika mulai April kita sudah rupiah kita sudah tembus sampai dengan 17.000 potensinya misalnya. Maka hal ini tentunya akan memberikan tekanan terhadap kondisi-kondisi ekonomi dan proyeksi ekonomi makro yang lain, Mas Doni. Jadi bagaimana efek tidak langsung itu juga akan memberikan pengaruh terhadap ekonomi dalam negeri. Setelah moneter kita kena, fiskal kita juga mulai akan mengalami tekanan juga. Karena kalau kita lihat dari proyeksi 3.600 triliun belanja APBN kita tahun ini, Mas Doni, 600 triliun itu masih berupa hutang. Dan hutangnya adalah hutang dalam negeri, dalam bentuk SBN, dan juga sebagian hutang dalam bentuk luar negeri, dalam bentuk falas. Ya. Konteks hutang falas itu tentunya akan terpengaruh terhadap berapa besar hutang yang kita bayarkan ke luar negeri. Bayangkan Mas Doni, tahun ini kita 800 triliun itu hanya untuk membayar hutang. Bagaimana kemudian ketika kemudian rupiah kembali mengalami tekanan, mengalami depresiasi, maka efeknya adalah fiskal kita juga akan mengalami koreksi yang begitu luar biasa. Ini yang kita khawatirkan, Mas Doni. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana pemerintah itu harus secara antisipatif itu lebih cepat untuk melakukan langkah-langkah, baik langkah-langkah negosiasi secara bilateral dengan Amerika maupun langkah-langkah penguatan ekonomi dalam negeri. Ini yang menjadi harapan dunia usaha, Mas Doni. Ya, baik. Saya ke Pak Andri. Sebelum lebih jauh kita bahas langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pak Andri, kalau kita melihat situasi dalam negeri Amerika Serikat, bukankah ini sebenarnya tanda bahwa Donald Trump atau Amerika Serikat itu lagi kena serangan panik ya, panik attack gitu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting Amerika bisa survive, bisa selamat. Mau negara lain itu kena akibatnya, emang gue pikirin gitu. Analisa sederhana Anda seperti apa, Pak Andri? Ya, sebetulnya ini yang menarik yang kita lihat, apakah memang sebetulnya hanya didorong oleh konteks perdagangan saja begitu. Karena ada beberapa hal yang analis juga ya melihat, terutama Indef juga melihat ini bisa jadi ada faktor-faktor di luar perdagangan. Ya. Tadi sekilas Pak Jim mengatakan bahwa Indonesia ada debt maturity 800 triliun. Di US itu ada debt maturity sampai 7 triliun US dollar. Wow. Artinya ini yang menurut saya kita perlu lihat lebih cermat lagi. Jangan-jangan Trump ini ingin menurunkan suku bunga dengan cara membuat kepanikan sebetulnya. Nah, ini kita bisa melihat dari 10 years bonds, US bonds gitu ya, US bonds treasury yang turun suku bunganya hingga di bawah 4% setelah adanya pengumuman dari Trump ini. Jadi ketika stock market crash di US, dana ini lari semua ke bonds, dan ini memaksa agar bonds bisa menurunkan suku bunganya. Nah, kemarin juga sempat Trump juga di sosial medianya mengatakan bahwa the Fed harus menurunkan suku bunganya begitu ya, karena melihat bahwa harga telur itu ya udah turun drastis begitu. Terus ada beberapa hal yang memang diinginkan agar ketika impor itu mahal gitu ya, diharapkan industri dari domestik di US ini bisa bangkit dan ekspansif, dan itu dibutuhkan suku bunga yang jauh lebih rendah untuk agar kredit financingnya tidak terlalu mahal. Nah, ini juga saya melihat bahwa jangan-jangan memang di pressure seperti itu gitu ya, dan the Fed untungnya sih the Fed itu tidak buy in terhadap itu, jadi the Fed tidak menurunkan suku bunganya. Ini menurut saya tarik-tarikan di sektor moneter juga di US terjadi begitu ya, selain di Indonesia. Nah, yang menurut saya menarik juga ya, ada beberapa negara yang juga tidak diberikan tarif resiprokal, atau mungkin kita bisa melihat bahwa seperti Singapura di wilayah ASEAN hanya mendapatkan 10% gitu ya, memang proksi dari US. Tapi Rusia
itu juga tidak dikenakan, tidak masuk ke dalam list begitu. Beberapa negara ada yang tidak masuk karena memang sudah diterapkan tarif. Tapi Rusia yang kita tahu juga jalinannya cukup erat dengan Trump ini, menurut saya juga jadi salah satu hal yang juga dipertanyakan. Apalagi kalau kita melihat tarif resiprokal yang diberikan kepada Indonesia, dari sisi perhitungannya tidak, menurut saya ini hitung-hitungan yang pada akhirnya tidak cukup tepat, karena kalau kita melihat Taiwan saja yang memang mendapatkan tarif yang sama 32%, ini lihat dari defisit neraca perdagangannya itu jauh lebih besar diberikan kepada US dibandingkan Indonesia yang hanya 19 billion US dollar. Dan juga dari sisi volume transaksi perdagangannya juga jauh lebih besar. Tetapi kalau kita melihat tarif resiprokalnya sama gitu dengan Indonesia. Jadi ini yang menurut saya menjadi pertanyaan, apakah betul-betul sebetulnya ini adalah masalah perdagangan saja, masalah industri saja, atau mungkin ada sesuatu hal yang dibaliknya yang memang diharapkan bahwa sentimen terhadap market itu turun, kekacauan terjadi, proses untuk refinancing jauh lebih murah untuk utang-utang yang pada tahun ini jatuh tempo begitu, Mas. Iya, ada jokes menarik ya terkait di balik Trump tarif ini, Pak Andri dan Pak Ajib, itu katanya Donald Trump itu menentukan tarifnya itu berdasarkan AI gitu. Jadi angkanya bisa berbeda-beda ya tergantung analisa AI. Oke, saya sekarang mulai masuk ke soal respon pemerintah kita. Kalau Pak Andri melihat statement atau pernyataan Presiden Prabowo Subianto siang tadi bahwa pemerintah akan melakukan negosiasi. Sungguh tepat negosiasi atau kita harus retaliasi? Ya, menurut saya pertama kalau kita berbicara mengenai lobby dan diplomasi ekonomi, sebetulnya kita sudah kalah karena dubes kita itu kosong hampir 2 tahun di US Amerika. ya. Jadi tidak ada perwakilan Washington dari Indonesia. Ini menurut saya juga salah satu hal yang menjadi pertanyaan, bahwa US adalah mitra dagang terbesar kedua, tetapi kita tidak punya perwakilan di sana. Lalu yang selanjutnya adalah batalnya preskon ketika tarif diumumkan. Seharusnya sudah ada preskon dari Menko dan Menkyu terkait dengan apa yang harus dilakukan, tetapi ini miss gitu ya. Baru ada beberapa waktu setelahnya baru direspons oleh Menko dan juga tadi juga oleh Presiden. Menurut saya pertama untuk respons terkait dengan ASEAN terlebih dahulu, Presiden menghubungi langsung kepada Anwar Ibrahim gitu ya. Dan ini menurut saya salah satu hal yang cukup baik begitu, karena kita harus menjalin aliansi dengan ASEAN. Karena kita tidak bisa satu persatu begitu ya. Pasti agak sulit untuk melihat kalau lihat dari nilai perdagangannya. Jadi ASEAN harus ikut serta di dalam perundingan ini. Lalu yang kedua tadi dikatakan oleh Presiden bahwa akan melakukan diplomasi dibandingkan retaliasi. Nah, ini yang pertanyaan saya, diplomasi seperti apa yang akan didorong? Apakah Indonesia akan menawarkan, saya akan mengimpor lebih besar lagi begitu ya, akan ada diversions import dari negara lain ya, lalu disuplai akhirnya oleh US gitu. Bagaimana kita bisa misalnya ya LPG, kita punya propen dan buten. Propen dan buten bahan baku LPG ini 50% dari US. Apakah akan dinaikkan lagi? Mengambil dari jatah dari Timur Tengah. Nah, ini pertanyaan hal ini menurut saya juga patut kita tunggu. Strategi seperti apa sebetulnya yang akan didorong oleh Presiden? Ya, baik. Pak Ajib, bukankah sebenarnya Trump tarif ini sengaja dilemparkan Trump untuk membuka ruang negosiasi, termasuk dari Indonesia? Komentar Pak Ajib. Ya, sepakat dengan itu, Mas Doni. Sebenarnya ketika kemudian Pak Donald Trump ya itu mengumumkan tentang kenaikan tarif, itu ada statement di ujung bahwa tarif tersebut bisa dinegosiasikan. Ini kan sebuah kebijakan dan sebuah rumusan yang saya pikir unsur subjektivitasnya tinggi. Bahkan secara ekonomi tidak ada teori ekonomi yang membuat kenapa muncul angka 32%. Katakan tadi Donald Trump mengukur dengan kita surplusnya adalah 16 miliar US dollar, volume kita di angka kira-kira misalnya 28 US dollar, sehingga ketemu 64%. Tarifnya diskonnya 50% dari itu kan secara ekonomi tidak ada pendekatannya sebenarnya, Mas Doni. Tapi kemudian kalau kita cermati memang, seperti tadi Mas Doni sampaikan, bahwa Donald Trump menyampaikan bahwa tarif yang kemudian dikenakan oleh pemerintah Amerika itu untuk bisa dinegosiasikan. Makanya Mas Doni, Apindo mengusulkan 4 hal ketika tadi juga ada audiensi dengan Menko Ekonomi, di mana Ketua Umum Apindo menyampaikan beberapa hal yang krusial.
Yang pertama tentunya berbicara masalah bagaimana Indonesia harus melakukan secara cepat negosiasi. Kita nggak mungkin melakukan retaliasi, Mas Doni. Karena kalau kita lihat, itu Amerika itu hitungan secara matematika kekuatan ekonominya itu lebih dari 26 triliun US dollar. Ya. Kekuatan nomor satu dunia sebenarnya. Satu-satunya yang bisa melakukan retaliasi itu hanya China. Karena China adalah nomor 2 besar dengan 17 triliun US dollarnya. Indonesia kira-kira hanya di nomor urutan ke-16 besar dunia lah. Dengan 1,4 triliun US dollar. Jadi satu-satunya hal yang bisa dilakukan yang bersifat mutualistik adalah tentunya dengan adanya negosiasi. Ini bukan karena kita minder kan, Pak? Negosiasinya bisa berupa banyak hal. Misalnya, ketika kita akan melakukan misalnya tentang komoditas-komoditas ekspornya, kemudian Amerika juga bisa menurunkan kembali tarifnya atau melakukan penyesuaian. Saya pikir ruang-ruang itu sangat terbuka. Tapi poinnya adalah yang menjadi usulan Apindo, bagaimana pemerintah dengan cepat melakukan negosiasi dengan Amerika. Karena memang faktanya adalah Amerika membuka ruang untuk negosiasi tersebut. Sehingga kembali ada penyesuaian tarif atas pajak yang dikenakan oleh Amerika. Kemudian yang kedua adalah memperkuat kerjasama bilateral dengan negara-negara lain sebenarnya, Mas Doni. Makanya kalau kita lihat, kemarin juga Pak Prabowo Subianto menyampaikan di pressconnya bahwa ada beberapa alternatif penguatan-penguatan untuk ekonomi global ke depannya, termasuk misalnya kembali kemarin Pak Presiden menyampaikan tentang BRICS misalnya. Ini kan belum dieksplor dengan maksimal, bahwa sebenarnya BRICS ini kan berbicara masalah perjanjian dengan banyak negara. Tapi sebenarnya secara B2B, secara G2G, antar satu negara dengan negara lain, secara bilateral, bisa dibangun itu kerjasama bisnis dan secara kerjasama ekonomi yang lebih optimal, Mas Doni. Jadi poin kedua adalah bagaimana Indonesia memperkuat kerjasama bilateral dengan negara-negara lain sebagai opsi untuk penguatan ekonomi global ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah berbicara masalah diversifikasi ekspor-impor, Mas Doni. Karena sebenarnya Indonesia ini kan mempunyai banyak komoditas-komoditas unggulan, tetapi memang belum dioptimalkan nilai-nilai tambah atas komoditas unggulan yang dipunyai oleh Indonesia. Yang keempat adalah berbicara masalah ini berbicara penguatan ekonomi dalam negeri, Mas Doni, tentang bagaimana revitalisasi tentang industri-industri yang ada di Indonesia dan sektor-sektor manufaktur sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan daya saing. Saya pikir 4 hal ini ketika kemudian bisa diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah, kemudian mendorong insentif-insentif baik fiskal maupun moneter, termasuk juga insentif kebijakan-kebijakan ekonomi yang lain, maka Indonesia dalam kondisi yang begitu challenging. Kenapa saya sampaikan challenging? Karena jangankan kita berbicara masalah tantangan global kebijakan Amerika ini, kita ini dalam menghadapi tantangan ekonomi dalam negeri aja sangat challenging, Mas Doni. Bahkan bagaimana kita dihadapkan pada tantangan nilai tukar rupiah yang terus melemah. Bahkan ketika sebelum ada tarif kebijakan ekspor dari Amerika tersebut misalnya. Hal-hal seperti ini yang perlu dicermati dengan baik. Artinya, ketika kita menghadapi kondisi ekonomi yang sangat challenging dengan target pertumbuhan ekonomi yang secara konservatif di 5%, kita memang bisa mencapai dengan beberapa catatan, Mas Doni. Nah, catatan-catatan inilah yang kemudian akan kita lihat apakah jajaran dari kementerian yang ada di kabinet itu bisa menerjemahkan gagasan cita-citanya Pak Prabowo. Karena kalau kita lihat, Mas Doni, bahwa ruang fiskal Indonesia yang begitu sempit dengan adanya dinamika yang begitu luar biasa, maka pemerintah itu hanya mempunyai ruang yang sangat sempit untuk bisa terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang eskalatif. Apalagi kalau kita lihat narasi besar Pak Prabowo itu 4 tahun ke depan pertumbuhan ekonomi 8%. Mungkin Mas Andri bisa menyampaikan terlalu banyak if condition kalau kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Tapi kita kembali ke angka pertumbuhan ekonomi yang konservatif 5%. Itu pun juga sangat menantang, apalagi dengan adanya kebijakan Amerika yang seperti ini, Mas Doni. Jadi pemerintah harus lebih responsif, dan saya pikir harus jajaran kabinetnya itu harus bisa menerjemahkan dengan baik gagasan besarnya cita-citanya Pak Presiden. Demikian, Mas Doni. Saya suka kata-katanya Pak Ajib, kata berat sulit diganti dengan menantang. Ini sebenarnya kan seperti kena tsunami nih Bapak-Bapak ya, Pak Andri, Pak Ajib, dengan ruang fiskal yang seperti kena asma, kemudian kita harus menjaga bagaimana konsumsi kita pasca Lebaran ini sampai akhir tahun, itu juga sebuah PR ya Bapak-Bapak, plus ada tarif dari Donald Trump. Saya akan mengajak Anda untuk, sebelum kita rehat, kita lihat dulu neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat yang posisinya sampai saat ini, grafisnya seperti ini. Pemirsa, kita coba analisa, dan saya yakin ini juga pasti akan berpengaruh bagaimana negara kita memiliki posisi tawar yang mungkin, kalau saya tidak mengatakan minder ya Pak Ajib dengan Tiongkok, tapi tentu kita punya kelebihan-kelebihan lain yang nanti di segmen berikutnya Bapak-Bapak akan bisa sikapi atau diskusikan. Kalau kita lihat data perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat per tahun 2024, itu total perdagangan barang
sebesar 38,3 miliar US dollar. Ekspor Amerika Serikat ke Indonesia itu 10,2 miliar US dollar. Sambil tolong diluruskan ya Pak Andri, Pak Ajib, kalau Anda memang memiliki data yang lebih mutakhir. Impor dari Indonesia ke Amerika Serikat itu 28,1 miliar US dollar. Dan defisit Amerika Serikat terhadap Indonesia itu sebesar 17,9 miliar US dollar. Ini datanya dari United States Trade Representative ya. Oke, baik. Bapak-bapak sekalian dan juga pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.